أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda bangsa semua yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah. Malam ini kita akan melanjutkan tadarus kita, melanjutkan ngaji kita mulai dari halaman 53. Silakan yang sudah hadir boleh langsung absen ya. Absen mudah, tinggal tap layar dan bagikan ya. Dan silahkan dibuka halaman 53 tepatnya di surah Ali Imran. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Ada tanda merah berarti kita berhenti di sini. Nah, untuk memulai kita kembali ke warna hijau. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum. Kita kasih tanda bendera di sini ya. Ulang dari summa. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kita ulang. Illa ayyaman ma'dudatin wa gharrahum fi dinihim ma kana
كانوا يفترون. Yang baru masuk, selamat bergabung. Ahlan wa marhaban, selamat menyimak, selamat ikut belajar. Kita baru mulai ya. Kita baru mulai malam ini dari halaman 53. Jadi silahkan dibuka surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat ke-25. Yang sudah hadir boleh langsung absen. Tab layar bagikan. Tab layar bagikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Irma, Kak Irma, Masya Allah. Lanjut ya. Ayat 25. Yuk sambil ngabsen, sambil tap layar, sambil bagikan. Kalau suaranya nge-lag atau suaranya nggak jelas, mohon langsung dikonfirmasi di kolom komentar. Biar nanti bisa dikondisikan. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ritmenya aman ya? Tidak terlalu cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua yang sudah hadir, mohon maaf belum bisa saya sapa satu-satu ya. Aman, alhamdulillah. Baik, lanjut. Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Juz ketiga ya, yang baru masuk dibuka juz ketiga halaman 53. Tanda bendera di lafaz tasya artinya berhenti di sini. Untuk memulai kita ulang dari tu'ti. Nah, di sini. Silahkan kasih lingkaran. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kasih bendera lagi di sini. Ulang dari watang zi'u. Nah, KLC nanti di akhir ya. Nanti di akhir saya jelaskan. Yang pengen mushaf tunggu sampai akhir. Kita akan belajar dulu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Belum bisa saya jawab dan belum bisa saya sampaikan. Nanti di akhir setelah selesai. Nanti diberi waktu. Kita fokus untuk belajar dulu. Ulang dari watang zi'un. Ya, kasih tanda lingkaran di sini. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ. Ingat pembahasan kita beberapa pertemuan sebelumnya, kalau ada tanda alis yang bergigi, nah itu namanya alis apa? Kita istilahkan alis apa? Alis tebal. Silahkan Bunda Vanili. Alis tebal. Kenapa? Tadi sudah kita jawab, sudah saya spill. Disebut dengan alis tebal karena dia bergigi, bertaring. Memang ada alis yang tipis, ada. Nanti di depan kita ketemu, ya. Di depan kita ketemu. Pokoknya setiap tanda alis yang dia punya taring atau gigi maka termasuk ataupun kita istilahkan dengan istilah alis tebal. Boleh diistilahkan dengan alis tebal, bentuk bendera, bentuk pedang, dan sebagainya, silahkan. Yang penting kita fahami bahwa pada lafaz ini terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama.
Itu. Antara mad, mana madnya? Sya. Hamzahnya mana? U. Itu tidak terpisah alias kalimatnya sama. Ingat ketika waqaf berapa panjangnya? 6 harokat tam, sempurna. Kalau wasol 5 harokat. Ya. Oke, lanjut. Ulang dari wa tu'izzu. Wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita bahas sedikit. Kita bahas lafad syai'in qadir. Coba saya tanya dulu, syai'in qadir kalimat pertama yang mana? Kita agak beda sedikit pembahasannya. Kalimat pertama yang mana? Ini ya, syai'in. Setuju? Ini kalimat pertama. Setuju. Syai'in, syai'in. Kalimat dua mana kalimat dua? Betul. Kedua, qadir. Kenapa pembahasannya beda, Kang? Iya, biar kita bisa terbiasa membedakan kalimat, gitu ya. Terbiasa membedakan kalimat karena ada hukum yang berkaitan dengan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya di mad jaiz munfasil, biar kita terbiasa, maka kita coba geser sedikit metodologi pembahasannya. Kita mulai dari kalimat. Kalimat pertama ada syai'in, kalimat kedua ada qadir. Baik, selesai. Syai'in kalimat pertama, qadir kalimat kedua. Berikutnya, kita bicara tentang hamzah. Mana huruf hamzah di sini? Ada di lafaz syai'in. Huruf hamzah ini, kira-kira kalau saya tanya huruf hamzah, dia harokatnya apa ya? Ya Bunda Nelly, nanti disepil di akhir bahasan hukumnya. Kalau kita ditanya huruf hamzah ini berharokat apa? Ayo, kasroh, kasrohtain, kasrohtain. Yang betul kasrohtain ya. Kalau yang mau bilang kasrohtain, bukan kasrohtain tapi kasrohtain. Bukan kasrohtain. Memang beda. Yang lebih tepat kasrohtain, bukan kasrohtain. Kalau mau pakai bahasa Arabnya kasrohtain. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia, kita istilahkan dengan tanwin kasroh. Gitu ya. Bisa. Jadi bukan kasrohtain, tapi kasrohtain. Bukan kasrohtain. Kalau mau kasroh, bilangnya kasroh berarti kasroh tanwin. Gitu. Bisa? Bisa ya. Jadi diralat. Yang selama ini bilang kasrohtain, direvisi. Yang lebih tepat kasrohtain. Oke, kita istilahkan kasrotain atau kasroh tanwin. Berarti pada huruf hamzah itu dia ada kadar kasrohnya, ada kadar tanwinnya. Kasroh itu bunyi vokalnya apa? I. Betul ya? Kasroh itu bunyi vokal I. Kalau tanwin bunyinya apa? Nun sukun. Atau N. Boleh. Walaupun nanti berbeda antara nun sukun dengan N. Kasrotain itu bunyi vokal I, kemudian tanwin itu nun sukun. Berarti kalau kita dengar istilah kasroh tanwin, di huruf tersebut ada kasrohnya, ada tanwinnya. Kalau hamzah kasroh dibaca I plus tanwin berarti in. Jadinya in. Kalau shin dia kasih kasroh tanwin jadi shin. Qaf
Ketika dia berharokat kasroh tanwin berarti jadi tin. Lam ketika dia kasroh tanwin berarti jadi lin. Nah gitu ya. Bisa dipahami? Ini namanya kasroh tanwin atau kasrotain. Kasrotain atau kasroh tanwin pada asalnya itu jelas. Coba saya tanya. Syai'in nun sukunnya jelas atau tidak terdengarnya? Ayo. Ya umat, nanti kita pelan-pelan, kita dari awalnya dulu ya. Kita runut dari yang terendah sampai nanti natijah pada hukumnya. Jelas, syai'in jelas, Nah, sepakat? Kasroh tanwin atau kasrotain pada asal muasalnya dia jelas, dibacain. Sudah, sampai sana dulu. Berikutnya, setelah huruf hamzah nih yang berwarna hijau, yang kita kasih tanda panah, ini nama hurufnya apa? Ayo. Kira-kira huruf yang berada setelah hamzah itu huruf apa? Qaf, qob, qaf, ko. Mana yang betul? Ada yang bilang qaf, ada yang bilang ko, ada yang bilang qob, ada yang bilang qob. Yang lebih tepatnya adalah qaf, ya. Qaf, bukan ko. Tidak ada nama ko. Ko itu muncul ketika dia berharokat fathah. Kalau zatiyahnya adalah qaf. Bukan khof, tapi qaf. Baik. Sudah selesai. Ada hamzah, harokatnya tanwin kasroh atau kasroh tanwin bertemu dengan qaf. Perhatikan, tadi kita sudah sepakat bahwa tanwin kasroh itu dibacanya jelas. In. Bin. Jelas nun sukunya. Tapi ketika ada qaf setelah tanwin kasroh tersebut, maka yang semula jelas dibacain, dia akan berubah samar menjadi ing. Nah, yang at-tajwid dicari ya. Jadi kalau yang mau langsung ke showcase, silahkan cari yang at-tajwid. At-tajwid. Kalau yang mau nunggu sampai akhir, mohon maaf, nanti di akhir. Yang nunggu keranjang kuning di akhir. Jadi yang nanya, yang minta di-spill dan sebagainya, nanti di akhir, mohon maaf. Kita sedang belajar fokus belajar dulu. Semula in menjadi ing. Coba kalau saya tanya, in jelas apa tidak? Nun sukunya jelas apa tidak? In nun sukunya jelas apa tidak? Jelas. Ketika menjadi ing, apakah nun sukunnya masih jelas atau sudah samar? Ayo. Kalau sudah berubah dari in menjadi ing, kira-kira ing nih, di ing pada posisi ing. Apakah nun sukunya masih jelas atau sudah samar? Sudah samar, tidak jelas. Tidak kita baca in, enggak jadi ing. Jadi samar, tidak lagi in. Itu yang dimaksud dengan hukum ikhfa. Nah, jadi ikhfa demikian perubahannya. Jelas ya? Jadi kalau kita ditanya ikhfa itu samar, seperti apa bentuk samarnya? Kita jelaskan. Nih asal muasalnya in, nunnya jelas. Ketemu qaf, nunnya malu, jadinya samar, ing. Berubah. Gitu. Jadi kenapa disampaikan secara runut? Biar kita paham step by stepnya seperti apa. Urutan dari jelas jadi samar itu seperti apa. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Selesai sampai sana, tambahan. Ini catatan. Ikhfa pada lafadz syai'in qadir. Ini termasuk ikhfa yang ab'ad. Tulis. Tadi sudah ada yang bilang.
Ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu adalah ketika, perhatikan pelan-pelan, ketika samarnya nun sukun dengan kadar samar yang kuat. Sekali lagi, ikhfa ab'ad itu adalah ketika samarnya nun sukun atau tanwin dengan kadar samar yang kuat. Maka di lafadz syai'in qadir, syai'in qadir, samarnya samar yang kuat, tidak lemah. Coba kalau saya tanya, mana yang kuat, mana yang lemah? Syai'in qadir atau syai'in qadir yang pertama atau yang kedua yang apa yang kuat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira mana yang kuat? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Itu ya. Jadi ketika tanwin, baik itu tanwin kasroh, tanwin fathah, tanwin domah bertemu dengan qaf, maka tanwinnya menjadi samar dengan kadar samar yang kuat. Selesai pada hukum ikhfa. Masih kaitan di lafaz ini. Coba kalau saya tanya, nih huruf qaf ini yang kita kasih tanda panah, itu termasuk huruf yang tipis atau tebal? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Bilang tipis kalau qaf tipis, bilang tebal kalau qaf tebal. Bilang belum paham kalau belum paham. Tebal. Ada yang bilang tipis, tebal, semua bilang tebal. Ada yang belum tahu, ada yang bilang tipis. Ada Bunda Yani. Ayo, yang lain ada yang bilang tipis lagi? Belum paham, baik. Oke, waalaikumsalam Bunda Nur. Tidak apa-apa. Silakan yang baru masuk langsung absen ya. Yang baru masuk langsung absen. Ngabsennya cukup tap layar dan bagikan. Dari 600 baru 120 yang ngabsen. Baru 11.000 tap absensinya. Oke, sebelum saya jawab, karena ada yang belum paham, perhatikan. Setiap huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya itu punya sifat tipis atau tebal. Kalau tidak tipis, dia tebal. Bisa difahami? Huruf shin, kalau tidak tipis, dia tebal. Huruf kaf, kalau tidak tipis, dia tebal. Huruf qaf, kalau dia tidak tipis, dia tebal. Jadi tipis tebal pada sebuah huruf itu akan ada. Jelas sampai sini? Bisa difahami? Jadi kalau selama ini kita kenal tebal itu hanya pada huruf ro ataupun pada hanya lafaz Allah, kan gitu ya. Ternyata kalau kita dalami tidak sekedar pada huruf ro ataupun juga pada lam lafaz Allah. Tetapi setiap huruf itu punya sifat yang berkaitan dengan ketebalan atau ketipisan. Tebal atau tipis. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui huruf tersebut termasuk di antara huruf tipis atau huruf tebal? Gimana caranya? Maka tidak ada lain cara yang lebih tepat adalah kenali dari sifatnya. 100 buat Bunda Anissa. Silahkan, bukan disukunkan. Ya, disukunkan itu nanti pada metodologinya, pada tahap praktiknya. Tapi yang pertama kita lihat adalah dari karakternya, dari sifatnya. Nah, surah Ali Imran ayat ke-26. Buka halaman 46. Silahkan. Yang sudah punya buku ataupun kitab tajwid dibuka halaman 46. Kita sedang bahas huruf qaf. Lihat. Dari mana kita mengetahui bahwa huruf qaf ini tebal atau tipis? Lihat sifat di atas. Isti'la.
Ah, betul Bunda Tuti. Isti'la. Apa itu sifat isti'la? Sifat isti'la adalah keadaan pangkal lidah naik. Surah Ali Imran ayat 26. Bunda ya. Isti'la itu adalah ketika kondisi pangkal lidah naik, maka konsekuensi bunyi yang muncul adalah tebal. Maka ini yang dimaksud. Jadi kalau kita ditanya huruf qaf termasuk tipis atau tebal, maka jawabannya sekarang apa? Termasuk huruf yang tebal. Kemudian ditanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa huruf qaf itu dibaca tebal? Lihat sifatnya. Sifat qaf itu salah satunya adalah isti'la. Maka lawan daripada isti'la adalah istifal. Istifal. Istifal itu pangkal lidah tidak naik. Kalau qaf dalam keadaan isti'la, maka dia menjadi tebal. Perhatikan pada praktik bacanya. Perhatikan. Syai'in. Nih, syai'in itu kan tipis. Karena hamzah tidak punya sifat isti'la. Coba hamzah ada istilah enggak? Ingat, lawan isti'la tadi apa? Halaman 40. Istifal, betul. Ini hamzah sifatnya apa? Istifal. Berarti ketika mengucapkan syai'in sudah hamzah istifal, kemudian harokatnya kasroh. Maka tipis, betul-betul tipis. In tidak un, tapi in. Tetapi di sini catatan, pelan-pelan catatan. Di sini. Tetapi ketika kita menyamarkan tanwin atau nun sukun bertemu dengan qaf kan jadi samar tuh. Karena qaf ini termasuk di antara huruf isti'la, maka kadar samarnya selain dia kuat juga tebal. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Coba sekali lagi. Karena huruf qaf ini tebal, maka samarnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan qaf, selain dia samar yang kuat, juga samar yang tebal. Artinya ketika mengucapkan ikhfa, pangkal lidah kita sudah naik. Syai'in ko. Tidak syai'in ko. Sama apa beda? Pusing alhamdulillah. Yang pusing bilang apa? Alhamdulillah. Ya, yang pusing bilang apa? Alhamdulillah. Tandanya Allah kasih kesempatan kita berpikir. Jadi sama apa beda? Syai'in dengan syai'in ko. Sama apa beda? Beda. Yang pertama saya ucapkan qaf ataupun saya samarkan tanpa saya naikkan pangkal lidah. Kalau yang kedua saya naikkan pangkal lidah. Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Jadi panjang ya. Tulisannya singkat, ikhfa tok, ikhfa doang. Tapi ternyata kalau kita bedah dalamnya itu bongkahan emas, bongkahan ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Singkat kalau tulisannya ikhfa doang. Tapi ternyata kalau kita dalami, kalau kita tenggelam, bukan tenggelam ya, menyelami ya gitu. Kalau kita menyelami, ternyata banyak yang bisa kita bedah. Gak apa-apa. Bismillah, Bunda Lilik, tetap semangat. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Yuk lanjut dulu, lanjut. Tadi banyak yang minta buku tajwidnya, nanti di akhir ya. Mohon maaf sekali lagi. Ini yang baru-baru masuk nih, yang baru-baru gabung, insya Allah yang sudah lama, yang sudah biasa ikut, insya Allah sudah paham. Jadi kita fokus belajar dulu. Nanti di akhir saya kasih sesi khusus. Oh ternyata terlalu lama, silakan nggak apa-apa, nanti cari yang lain.
Cari nanti yang sudah naikin buku tajwid di keranjang kuningnya, yang sudah naikin mushafnya, nanti kalau sudah check out balik lagi ke sini belajar boleh silakan. Nah, kalau di sini nanti di akhir biar kita fokus untuk belajar dulu ya. Gitu Kak Fitri ya, nanti di akhir. Halaman 53 ayat 26. Yuk lanjut dulu ya. Jadi begitu, bab ikhfa ab'ad. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Perhatikan di sini. Ada huruf ya, sukun, betul? Ya sukun. Sebelumnya ada fathah. Maka kita kenal dengan hukum ML. Mad layin. Halaman 53. Silakan dibuka. Mad artinya panjang. Layin artinya lunak. Panjangkan 4 atau 5 harokat. Hanya ketika wakof. Ingat. Kalau bukan wakof alias wasol, bacaan kita tersambung, maka tidak perlu dipanjangkan. Cukup dibaca layin saja. Ya. Sekali lagi. Kalau wakof baru dipanjangkan. Fil lail. Kalau wasol, maka tidak perlu dipanjangkan. Fil laili wa tukhriju. Bisa dipahami? Ini namanya apa? Mad lain. Kalau wasal harfulin. Gitu ya, atau cukup tulis ataupun sebut lain juga boleh, silahkan. Ulang dari wa tulijunaha. Wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit. Lafad minal mayyiti. Ada huruf ta. Ta apa di sini? Ayo. Huruf ta-nya ta apa di sini? Yang sudah tahu boleh jawab di kolom komentar. Yang baru masuk silahkan ngabsen. Ayo ngabsen. Ta-nya dulu, bukan sifatnya. Kita belum bahas sifatnya. Ta boleh dibilang tak tanis atau tak maftuhah. Ya. Boleh dibaca tak tanis, boleh kita sebut tak tanis atau tak maftuhah, tapi lebih tepatnya tak maftuhah. Gitu ya. Ini tak maftuhah. Lawan tak maftuhah apa? Tak marbutah. Kita simpan dulu tak marbutah. Bedanya apa? Kalau yang marbutah itu dia bentuknya bulat. Kalau yang maftuhah dia terbuka. Sekali lagi. Kalau yang marbutah itu bentuknya bulat. Kayak tahu bulat. Bentuknya bulat. Kalau yang maftuhah dia terbuka seperti piring, di atasnya ada 2 baso kecil. Ini namanya ta maftuhah. Kenapa kita harus menjelaskan ataupun mengetahui tak tersebut itu tak maftuhah atau tak marbutah? Memangnya beda cara ngucapinya? Jelas beda. Ya, jelas beda. Jelas beda. Bedanya apa? Kalau yang maftuhah itu kita baca dengan tak sukun. Atau te bolehlah. At, it, ut. Dibaca tak sukun. Tapi kalau yang marbutah itu dibacanya ha. Ya. Dibacanya ha bukan ta. Nanti kalau ketemu di contoh hurufnya nanti kita bahas. Baik, sepakat ini adalah tak maftuhah. Coba saya tanya, ini tak maftuhah harokatnya apa?
Ayo, yang baru masuk langsung absen ya. Langsung absen. Tap layar dan bagikan. Tap layar, bagikan. Ta maftuhah itu tanda bacanya apa? Kasroh. Ingat, kalau kasroh tadi sudah kita bahas. Kasroh itu bunyi vokalnya condong ke apa? Bunyi vokal I. Betul? Ta maftuhah harokat kasroh, maka dibaca ti. Huruf vokalnya I. Huruf ya harokat kasroh dibaca I. Vokalnya I. Huruf mim harokat kasroh dibaca mi. Vokalnya I. Ini pada asal muasalnya, pada prinsip awalnya. Tetapi ketika kita berhenti di lafadz al-mayyiti, maka yang semula tak maftuhah harokat kasroh, dia berubah menjadi sukun. Sukunnya sukun apa? Aridi. Sukun apa? Sukun aridi. Berarti kalau ada perubahan tanda baca, apakah cara bacanya berubah apa tidak? Jelas berubah. Yang semula dibaca minal mayyiti, karena ketika waqaf dia berubah menjadi sukun. Sukunnya sukun aridi, maka tidak dibaca lagi al-mayyiti. Terus gimana cara bacanya, Kang? Cara bacanya al-mayyit. Al-mayyit. Jelas? Tidak dibaca al-mayyiti kalau waqaf, kecuali kalau bacaannya dilanjutkan. Kalau bacaannya dilanjutkan atau diwasolkan, maka boleh, bahkan bukan boleh, maka dibaca ti. Kita buka halaman 57. Di halaman ke-57 kita menemukan huruf ta. Nah, kita akan bahas sifat yang berkaitan dengan hams dan juga syiddah. Coba, hams itu artinya apa? Di sini diartikan nafas mengalir. Kalau kita biasanya mengartikan apa? Aliran nafas, betul? Betul ya? Ini di sini nih, ada an. Nah, ada apa? An atau aliran nafas. Ini singkatan yang biasa kita pakai. An aliran nafas. Yang kedua, sifat selain hams itu ada apa? Syiddah, suaranya ditahan atau kita kenal dengan apa? TS, terhenti suara. Ada AN, ada TS. AN itu kepanjangannya apa? Aliran nafas. Silahkan Bunda Yuliani. Terima kasih yang sudah hadir ya. Berkah-berkah untuk yang sudah hadir malam ini. Jadi mohon maaf tadi pagi saya sedang di perjalanan takziah. Jadi belum sempat saya bersamai live. Baru nyampe tadi asar menjelang maghrib. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak-agak berat ya. Alhamdulillah. Jadi ada salah satu saudara yang wafat. Jadi tadi malam berangkat jam 1, nyampe subuh. Subuh belum sempat live, langsung takziah. Pulang dari tempat itu sekitar ba'da zuhur, nyampe ke rumah sekitar menjelang maghrib. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak-agak berat. Nanti di akhir ya. Nanti di akhir. Ummu Aisyah nanti di akhir. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak berat. Jadi yang bertanya apakah live-nya setiap hari? Insya Allah setiap hari. Selama tidak ada halangan. Selama tidak ada kendala apapun. Gitu ya. Terima kasih, mohon doanya. Jadi yang wafat itu kakak dari kakek. Nah, saudara dekat, masih saudara dekat. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak berat. Baik, balik ke sini. Al-mayyiti, ketika waqaf maka tak sukun. Ketika sukun, maka perhatikan, ada sifat AN, aliran nafas, ada sifat TS, terhenti suara. Aliran nafas itu artinya ketika sebuah huruf dibunyikan dia akan mengalir nafasnya.
Paham ya? Jadi aliran nafas itu ketika sebuah huruf diucapkan, dilafalkan, dibacakan, maka akan mengalir nafasnya. Tapi catatan di sini. Karena, nah ini nih masuk nih. Poin pentingnya di sini. Yuk sambil yang baru masuk, silahkan langsung absen ya. Catatan, karena di sini ada sifat TS. Nah, ada sifat TS. Arti TS itu apa tadi? Terhenti suara. Terhenti suara. Maka pada sifat AN, aliran nafas, kadarnya tidak dialirkan seluruhnya. Jadi tidak dibaca minal mayyit. Minal mayyit. Tidak dibaca demikian. Kenapa? Karena kan secara suara tidak dialirkan. Apakah tak sukun ini kita baca seperti ini? Minal mayyit, mayyit, mayyit. Dibaca demikian apa tidak? Coba jawab dulu. Ayo, dibaca demikian apa tidak? Mayyit, mayyit. Tidak kan? Terhenti, langsung terhenti suaranya. Mayyit, mayyit. Betul kan? Tidak mayyit, mayyit, mayyit. Karena terhenti mayyit, mayyit, maka pada kadar aliran nafas cukup PN saja, percikan nafasnya. Beda dengan huruf yang secara suaranya mengalir. Contoh mana? Sin, as, is, us. Terdengar aliran suaranya? Apakah sin dibaca as, is, us, atau as, is, us? Pertama atau yang kedua? Yang kedua, karena sin mengalir suaranya, maka dalam nafasnya juga dialirkan. Tapi pada huruf ta, karena dia terhenti suara, maka kadar aliran nafas cukup sampai pada percikan nafasnya. Kalau begitu berarti bukan hams gondong, tetap sifatnya hams. Tetap sifatnya hams, hanya kadar aliran nafasnya yang tidak dialirkan seluruhnya. Cukup percikan nafas saja. Jelas? Alhamdulillah. Aman ya? Jadi PN saja, tidak AN. Jelas? Bisa sampai sini? Kang, bingung. Alhamdulillah. Jadi yang bingung-bingung kalau di saya di sini ketika belajar bilang apa yang bingung? Alhamdulillah. Tandanya apa? Bingung itu tanda apa? Allah sedang kasih nikmat apa? Berpikir. Coba kalau saya tanya, mending bingung, mending gak ngapa-ngapain, bengong doang. Ayo. Kira-kira normal mana? Bingung atau normal bengong aja? Bengong aja ya. Alhamdulillah, bingung. Berarti kalau tanda bingung itu tandanya apa? Sedang dapat nikmat untuk berpikir. Enggak keduanya, Masya Allah. Ya enggak keduanya berarti insya Allah sudah paham. Ya. Nah lanjut ya. Izin ya, malam ini tidak akan sampai terlalu malam ya. Jadi mungkin maksimal sampai jam 9 lebih sedikit lah. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Nanti gantinya besok pagi insya Allah kita akan agak lama. Karena suaranya agak berat nih. Nggak apa-apa ya. Yuk kita selesaikan satu halaman aja untuk malam ini. Lanjut dulu. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Perhatikan, ingat, setiap ada huruf yang bertasydid. Ini tanda tasydid. Selain mim dan juga nun ya. Selain mim dan nun, monggo silahkan Pak Irfan, terima kasih sudah hadir.
selain mim dan nun, itu maka tidak perlu ditahan. Tidak perlu ditahan. Ya, tidak perlu ditahan. Cukup ditekan. Jadi tidak dibaca. Contoh ya. Ini juga sama. Ini huruf mim, nun huruf mim atau nun bukan? Bukan ya, ini huruf ya. Nah, ini huruf ya. Maka tidak perlu ditahan. Cukup ditekan. Contoh ditahan kayak gimana? Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada huruf yang bertasydid selain mim dan juga nun, maka jangan ditahan, cukup ditekan saja. Itu bisa dipahami istilahnya apa? Naber. Nah, nanti kadar tekanan itu nanti sesuai dengan karakter hurufnya. Kalau hurufnya tipis, tekanannya tidak terlalu kuat. Kalau hurufnya tebal, maka tekan. Tapi tetap dengan kadar natural. Jelas ya? Maka di sini minal hayy, tidak minal hayy, tapi minal hayy. Hayy, rasakan dulu ada tekanan masuk pada huruf ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bunda Sri tadi sudah dicontohkan. Yang ditahan seperti ini. Tukhrijul mayyita. Mayyita. Ditahan dulu pada iya tuh. Tapi kalau yang ditekan tukhrijul mayyita. 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 Coba yang saya contohkan sama apa beda? Beda ya. Alhamdulillah. Nah, bisa dipahami Bunda Melani? Bisa ya? Oke, lanjut. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadwal pagi itu insyaallah setiap ba'da subuh pukul 6 sampai pukul 8 biasanya ya. Setengah 6 atau pukul 6 sampai pukul 8. Sekitar 1 jam setengah atau 2 jam. Nah, pastikan gabung di grup ya. Jadi nanti di grup itu nanti akan saya informasikan live jam berapa, mulainya kapan, seperti apa nanti disampaikan di sana. Yang kepengen gabung di grup silahkan nanti kunjungi profil saya. Klik pojok kiri nih. Nama saya. Yuk sambil tap layar ya, baru 26.000. Walaupun malam ini tidak lama ya, tapi maksimalkan tetap di 50.000 yuk. Like-nya, absensinya. Sekaligus juga bagikannya kita maksimalkan di 500. Lanjut. Tidak apa-apa ya Bunda Kalimah. Kalau ada kesempatan dan tidak ada kendala, biasanya saya kirim rekaman ulangnya di grup. Ya, jadi tetap bisa dipelajari di lain waktu. Gabung di grup, klik pojok kiri atas. Grup 1 sudah full, sudah 1000 lebih. Ya. Jadi sekarang masuk grup kedua. Masih banyak slot, silahkan. Lanjut. Maaf, kita pindah irama dulu. Tadi di awal kita pakai irama nahawan, kita pindah pakai irama ros. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kenapa saya sampaikan perubahan irama? Biar mengenal juga. Gitu ya. Biar mengenal. Jadi kalau yang tertarik dengan irama, kapan-kapan kita belajar dulu, belajar juga. Ya, perhatikan. La yattakhi, khi. Coba saya tanya. Huruf kha. Ini huruf kha.
Harokatnya apa? Ayo. Harokat huruf kha, kira-kira tanda baca huruf kha itu tanda baca apa? Kasrah. Tanda baca kasrah. Nah, Bunda Irma, nanti kita belajar bareng di grup. Jadi teman-teman, di grup itu tidak hanya untuk informasi live ya. Jadi grup juga diinformasikan untuk apa? Untuk kegiatan mentoring. Jadi ada kegiatan mentoringnya selain di Tok-Tok ini. Di luar Tok-Tok itu ada mentoringnya. Insya Allah dalam waktu dekat kita mulai. Ditunggu kabarnya di sana. Baik, huruf kha, balik ke sini. Apa itu mentoring? Belajar tambahan. Ada yang sesi talaki untuk 10 orang terpilih. Nah, ada yang sesi untuk bersama. Pendalaman materi. Materi yang tidak kita bahas di live Tok-Tok, itu kita bahas di mentoring. Baik, balik ke sini. Buka halaman 45. Ada bahasan huruf kha. Kalau saya tanya, sebelum saya jelaskan. Huruf kha ini termasuk huruf yang tipis atau tebal? Ayo, boleh jawab? Huruf kha ini termasuk di antara huruf yang tebal atau yang tipis? Ayo. Tebal, tebal, tebal. Bunda Yosi tipis. Tebal. Bunda Sri tebal. Tepal. Tipe kalian. Tepal. Tebal. Oke. Tipis, tipis, tipis. Oke. Tipis mungkin dilihat dari pendengarannya. Terdengarnya tipis. Oke. Nggak masalah. Kita bahas nanti. Tebal, tipis, tipis. Ada yang lagi? Nggak ada tebal, nggak ada tipis. Nanggung. Ada yang jawab nanggung? Oke, masih ada yang bilang tipis, ada yang tebal. Baik, perhatikan. Ingat, ketika kita ditanya sebuah huruf itu tebal atau tipis, maka perhatikan apa? Sifatnya. Kata Imam Al-Jazari disampaikan, waraqtiqan mustafilan min ahrufi. Tipiskanlah setiap huruf yang memiliki sifat istifal. Berarti mafhum mukhalafahnya, setiap huruf yang isti'la dia tebal. Bisa dipahami? Lawan daripada tipis apa? Tebal. Yang jawab sedang-sedang saja biasanya karena bingung. Mau bilang tipis takut disalahin ya. Mau bilang tebal juga nggak berani. Nah, nggak apa-apa ya, nggak ada istilah disalahkan. Insya Allah nggak ada. Kita kan sama-sama belajar ya. Saya juga sama belajar. Nah, balik ke sini. Jadi kalau kita ditanya huruf kha itu termasuk tebal atau tipis, karena tebal atau tipis, maka jawabannya adalah tebal. Kenapa disebut dengan tebal? Karena dia punya sifat isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah pangkal lidah naik sehingga suara menjadi tebal. Bisa dipahami? Berarti kha adalah tebal. Tetapi perhatikan, pada kondisi tertentu, termasuk diantaranya ketika huruf kha ini harokat kasroh, maka ketebalannya berkurang. Nah, tulis. Ketebalannya berkurang. Tulis. Ya. Ketebalannya berkurang. Tulis, ayo. Tulis dulu dah, tulis dulu sampai ketebalannya berkurang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Nah, tadi sepakat kha itu termasuk huruf yang tebal. Dalam kondisi tertentu, pada saat kasroh diantaranya, kha kondisi kasroh, maka kha ketebalannya berkurang. Bukan berubah menjadi tipis. Ingat. Bahasanya adalah apa? Ketebalannya berkurang, bukan berubah jadi tipis. Sepakat? Sepakat ya? Bukan berubah jadi tipis, tapi tetap tebal, hanya tebalnya berkurang. Ketebalannya berkurang. Nah, ini kita sebut dengan kondisi tafkhim nisbi. Tafkhim
nisbi. Tulis di kolom komentar. Ayo. Tafkhim nisbi. Artinya dia tetap tebal, tapi ketebalannya berkurang. Kenapa bisa terjadi ketebalannya berkurang? Jawabannya karena huruf kho berharokat kasroh. Ketika kasroh itu kan rahang kita di posisi bibir kita tipis ya, rahang kita tetap tipis kan. Tapi ketika kho, rahang dia tetap berada pada rahang tebal, tapi bunyinya adalah kasroh. Khi, tidak khi, tapi khi. Tidak ada ini ya, tidak ada. Biasanya saya kasih cermin. Gak apa-apa deh ya, malam ini nggak dicontohkan dulu. Jadi begini, contoh. Ketika kita mengucapkan huruf lam tipis, kasroh. Maka kan ditarik tuh, li, ditarik. Bibir kita ditarik, li, tidak li, tidak li tapi li. Coba saya tanya, li dengan li sama apa beda? Li dengan li, beda kan? Kenapa bisa beda? Saya kasih tahu. Yang pertama tadi itu ketika kasroh tidak saya tarik bibirnya. Tapi kalau yang kedua dia ditarik bibirnya. Kenapa ditarik? Karena lam kan kondisinya rahang tipis. Sudah merahang tipis, diharokat kasroh maka ditarik. Li, zalika, tidak zalika, li itu terdengarnya tebal. Nah berbeda dengan kho nih. Atau zi, boleh. Zi ditarik. Tidak zi. Coba, ada bedanya nggak? Zi dengan zi. Rahangnya ke bawah. Zi dengan zi. Sama apa beda? Beda ya? Kalau ada cermin biasanya saya bisa gambarin cara pelafalannya. Tapi mohon maaf ya, tidak saya siapin. Lupa tadi belum sempat disiapin. Nah, pada huruf kho itu tidak perlu ditarik. La yatakhi, tidak khi tapi khi. La yatakhi, khi. Kenapa tidak ditarik? Jawabannya jelas, karena dia kan tebal, istilah rahangnya terangkat. Pangkal lidahnya terangkat. Tapi karena dia kasroh, maka ketebalan yang setadinya sempurna dia berkurang karena ada kasroh ini. Bisa difahami? Insya Allah besok disiapin ya, Kak Manigor ya. Bisa difahami tafkhim nisbi? Bisa. Dia tetap tebal, tapi tebalnya berkurang. Kadar tebalnya berkurang karena sebab dia kasroh. Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas? Aman? Aman ya? La yattakhizil mu'minuna al-kafiruna awliya'a min dunil mu'minin. Lanjut dulu. Wa man yaf'al zalika falaysa minal kafirina. Ya maaf. Kita ulang ya. Nunnya ketinggalan ya. Maaf, kita ulang. Mohon maaf ya. Ada jali berarti ya, kesalahan yang nampak. Apa nampaknya? Nun tertinggal. Lanjut. Ulang dulu. La yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tadi tafkhim nisbi, Bunda Sri. Tafkhim nisbi. Lanjut.
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Kha, zi, ri. Ya, itu aja. Kha, zi, ri. Kha, za, rin. 3 huruf itu. Tafkhim nisbi pada 3 huruf itu. Baik, kita ulang. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ. Nah, ini kasih bendera. Ulang dari illa. Illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, ini yang dimaksud tak marbutah, bentuknya bulat. Maka dibacanya ha ya. Ketika waqaf baca ha. Lanjut. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ingat, ha dia ada khofanya, ada lirihan suaranya. Sudah dialirkan suaranya, ya. Dia juga punya sifat yang namanya khofa. Silahkan dibuka huruf ha. Ada di halaman berapa huruf ha? Huruf ha itu ada di halaman 41. Aliran suara, aliran nafas. Jadi an plus as. Terus tambah juga ada khofanya, ada lirihan suara atau samarnya. Lanjut. Wa ilallahil masir. Perhatikan lafaz ila. Coba lam ini termasuk tipis atau tebal? Ayo. Yang tahu, yang sudah punya buku, dibuka halaman berapa? Halaman 52. Lam dibaca apa? Tipis. Ada yang nanggung, ada yang nanggung, yang bingung. Nggak apa-apa, jangan takut salah, jangan takut salah. Nggak jawab bisa disentak sama Kang Zen, enggak. Ya, tebal, betul tebal. Yang bilang tebal, dibuka halaman 52. Berarti belum dibuka bukunya. Yang bilang tebal, koreksi. Yang lebih tepat adalah tipis. Ya. Lam itu tipis. Coba saya tanya, ketika mengucapkan lam, pangkal lidah kita naik gak? La, al. Belum sampai. Nah, nanti ditunggu ya, barangkali nanti bukunya singgah dulu ke tetangga. Sudah singgah ke tetangga nggak balik lagi ya, kasihan. Nah, ya nggak apa-apa ya. Lam itu tipis, istifal. Dibaca tipis, bukan tebal. Perhatikan, yang saya maksudkan di sini adalah lafaz Allah dengan lafaz lam. Coba saya tanya, ketika ada lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah, lafaz Allah dibaca tarkik atau tafkhim ya? Coba yang tahu jawab. Ketika ada lafaz Allah didahului oleh huruf harokat fathah, dibacanya apa? Tafkhim atau tarkik? Tafkhim ya, dibaca tebal. Nah, di sini letak yang sering terjadi kesalahannya. Apa? Ketika mengucapkan lafaz Allah didahului oleh fathah. Huruf yang semula ataupun huruf yang awalnya juga dibacanya tebal. Artinya begini. Ketika mengucapkan lafaz Allah, jangan sampai lam ini juga jadi tebal. Contoh. Ilallah dengan ilallah sama apa beda? Yang pertama saya contohkan ilallah. Yang kedua ilallah. Sama apa beda?
Beda, itu yang saya maksud. Jangan sampai rahang kita fokus menebalkan lafaz Allah, tetapi lupa bahwa lam di lafaz ila termasuk rahang tipis. Maka jelaskan dulu lam tipisnya. Tarik dulu rahangnya, baru setelah sempurna sifat istifal ataupun sudah sempurna kadar tipis pada lam, masuk pada lafaz Allah tebal. Tidak dibaca tadi ilallah, ilo. Jadi ilo kan bukan ila. Ada nggak harokat ilo dalam Al-Quran? Tidak ada ilo. Adanya ila. Wa ila. Tarik dulu. Baru setelah sempurna yang tipis, masuk pada lafaz Allah, dibaca tebal. Jelas? Ini yang sering kita bahas. Kenapa sering kita bahas? Karena sudah ditanbih sama Imam Al-Jazari. Di lafaz-lafaz tertentu, terutama ketika ada sebuah huruf yang termasuk dengan huruf yang tebal atau huruf yang dibaca tebal, itu dihimpit oleh huruf-huruf yang tipis, yang tipisnya jadi terbawa tebal. Contohnya ini, ila, lamnya tipis, lafaz Allah dibaca tebal. Ini tafkhim lafaz Allah. Tapi karena kita fokus pada lafaz Allah, ilahnya jadi kelewat. Yang semestinya tipis malah jadi tebal. Bisa difahami? Kerasa tidak? Sering kerasa apa tidak kesalahannya? Bisa jadi nggak kerasa. Kenapa? Karena selama ini kita tidak memperhatikan tebal tipis sebuah huruf. Makanya kita bahas pelan-pelan. Dan mohon maaf, tidak semua, tidak wawunya kita bahas, hamzahnya kita bahas, tidak. Nanti yang itu bahasan lebih detail kita bahas di grup, kita bahas di pendalaman materi. Karena kan kita selain dari ngejar belajar, juga ngejar untuk khotam. Ini sudah masuk pada khotaman menuju khotaman ke-6. Gitu ya. Jelas? Alhamdulillah. Yuk lanjut. Wa ilallahil masir. Betul. Sering kan sallallahu, bukan sallallahu tapi sallallahu bukan sallallahu. Kenapa sallallahu? Lamnya ketarik jadi tebal. Lanjut, ayat terakhir ya. Mohon maaf, malam ini kita cuma dapat 1 halaman. Biasanya bisa dapat 3 halaman. Ya, mohon maaf. Jadi kita maksimalkan 1 ayat terakhir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ro sukun, dod yang semula kasroh, ketika wakaf dia jadi sukun, maka dua-duanya tebal. Ro rahang tebal, dod rahang tebal. Fil arum. Jadi tidak dibaca fil arum. Dodnya mana? Dod tetap dibaca walaupun dia sukun. Ingat, karena dod bukan termasuk qalqalah, maka dod tidak perlu dibaca memantul. Itu ya. Mad badal di mana mad badal? Yang di sini mad tabi'i semua. Atau mad asli, sama wati wa ma, mad asli. Ini baru alif lam qamariyah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Lanjut. Ayo terakhir, baris terakhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita ulang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, kita baca bareng-bareng. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya?
Insyaallah ya, mohon maaf kalau tidak maksimal. Suaranya agak-agak berat, alhamdulillah. Jadi baru sampai menjelang maghrib tadi, jadi belum sempat rehat ya, alhamdulillah. Yuk yang baru masuk, yang baru gabung, pastikan gabung di grup ya. Tadi banyak yang belum bisa gabung di grup. Nih, saya kasih caranya, tapi hanya satu kali ya. Hanya satu kali, pastikan. Nih, saya akan tutorialkan cara gabung di grup. Insya Allah live-nya setiap hari 2 kali, ba'da subuh dan ba'da maghrib ya, ba'da isya. Perhatikan, nih yang mau gabung di grup, pastikan perhatikan caranya. Klik pojok kiri atas, klik nama saya ya, klik nama saya nih, Zen Tutor Ngaji. Nih, ini diklik ya, diklik. Kalau sudah diklik, muncul dari bawah, klik foto profilnya. Klik foto profilnya, klik di sini. Kalau sudah diklik, nanti ada di bawah ini. Nih, ada link di sini. Ada yang kuning tuh, tangan ada, tangan yang kuning ada. Klik yang di sana. Kalau diklik nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Sama-sama, monggo silahkan Bunda Ayunda. Alhamdulillah. Klik yang paling atas. Nih, grup 2 komunitas semua bisa ngaji. Klik bagian ini. Kenapa grup 2? Grup 1 sudah selesai, sudah penuh. Ya, silahkan ke sana. Yuk, kita tutup dengan baca Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih. Silahkan yang mau pada turun. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup dengan doa khatmil Quran, tadi banyak yang nanya buku, tajwid, dan nanya mushaf. Masih ada nggak? Nih, saya mau tanya dulu. Kalau masih ada yang nanya, bilang mau. Ada yang mau mushaf? Yang mau mushaf tulis mau mushaf, mau Quran. Yang mau tulis mau Quran, mau mushaf, atau yang mau buku tulis mau buku. Kalau tidak ada, tidak akan saya naikin keranjang kuningnya. Ada? Jadi mohon maaf ya, harus nunggu sampai akhir. Kenapa? Karena yang wajib itu belajarnya. Yang wajib belajarnya. Yang mau mushaf silakan tulis mau Al-Quran, mau mushaf. Betul, yang saya pakai sekarang. Kalau tidak ada, nggak akan saya naikin. Berarti kalau tidak ada, kita akan langsung lanjut ke doa khatmil Quran. Ada tidak? Saya mau fasilitasi yang mau. Yang tadi mau, alhamdulillah. Terima kasih Kak Suhandi. Yang tadi menanyakan mushaf. Oke. Sebentar ya. Saya cuma bisa kasih waktu 5 menit. Mohon maaf. Sampai selesai doa khatmil Quran, saya turunkan. Ya, hanya sebentar. Tidak lama. Kenapa baru saya naikin? Biar kita fokus belajar. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya ke ayah bunda semua. Yang sudah biasa hadir, insya Allah sudah sangat paham prinsip saya. Prinsip saya, itu yang paling penting belajar Quran. Belajar bacanya. Adapun mushafnya, silahkan pakai mushaf yang manapun. Gak wajib, gak mesti pakai mushaf yang biasa kita pakai. Baru kalau ada yang mau, saya naikin. Kalau nggak ada, nggak akan saya naikin. Kenapa nggak dari awal, Kang? Kan sekarang viewers cuma 300. Nggak jadi masalah. Silahkan, Bunda itu. Tadi kan masih 700, masih 600, masih 500. Pasti banyak yang mau beli. Bukan itu tujuan saya. Ya, bukan itu tujuan saya. Tujuan utama saya adalah menemani belajar Quran. Ingat, menemani belajar Quran. Bukan menemani beli Quran. Kalau mau beli Quran dari awal, atau kalau dari awal saya niat untuk mempromokan Quran, mungkin saya niat dari awal sudah naikin keranjang kuning, biar semua langsung beli, biar banyak yang beli. Tapi saya enggak demikian, mohon maaf. Saya kurang nyaman, ya. Nih, saya ulang-ulang, biarin, nggak apa-apa. Ustaz sering dengar begitu. Biarin, mau dibilang apa juga silahkan. Biar yang baru-baru masuk, yang baru-baru ikutan bisa tahu, bisa paham.
Kalau di saya yang paling penting apa? Belajar Qur'annya. Baru kalau ada yang mau Quran, itu pun kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau sudah, nggak akan saya naikin di keranjang kuning. Itu ya, itu prinsip. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Silahkan. Yang mau langsung tanda klik beli. Tinggal 4 menit. Saya cuma punya waktu sampai 21.25. Karena setelah itu nanti akan langsung ditutup dengan 2 khatmul Quran. Itu ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung nih, yang baru ikutan, yang harus nunggu sampai akhir, mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan. Karena prinsipnya tadi, saya pribadi kurang nyaman kalau harus naik turunin keranjang kuning ketika kita sedang belajar Quran. Jadi kita fokus, saya fokus mengutamakan memberikan pelayanan belajar Quran. Baru yang kepengen mushaf tetap dilayani tapi di akhir. Begitu, mudah-mudahan difahami ya. Mudah-mudahan jelas. Sudah? Sudah? Coba yang sudah boleh konfirmasi dong. Mau saya turunin lagi nih. Sama-sama Bunda Anita. Terima kasih Bunda Anissa. Sudah selesai? Sudah belum? Sudah dicek out? Sudah? Monggo Kang Aan Rusan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah dicek out? Yang sudah boleh konfirmasi sudah dong. Tinggal 3 menit. 2125 saya turunkan. Mumpung ada potongan harga juga 20%. Tidak saya spill ya, biar nanti langsung merasakan manfaatnya saja. Karena saya rasa, saya yakin semua sudah paham. Insya Allah sudah jelas. Kenapa fokus atau kenapa minat? Karena mungkin sudah tahu mushafnya seperti apa. Begitu lengkap fitur tajwid, terjemah dan yang lainnya. Silahkan. Ya Bunda Yosi nanti sedang di perjalanan ya. Ditunggu. Sudah tinggal 2 menit. Ada terjemahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada wakaf ibtidaknya. Ada tajwid warna, kolom pelajaran tajwid. Atau yang mau buku tajwid juga ada, silahkan. Tinggal 2 menit. Mohon maaf cuma 5 menit. Nah, izin saya balikin kamera ya. Jadi kalau sudah dibalikin kamera, kita siap-siap untuk doa khatmil Quran. Silahkan yang baru masuk, yang baru gabung. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Alhamdulillah, yang sudah punya dipakai, dicatat. Ya, itu kok dicoret-coret, itu kan ditandai. Ya, tandai kan sama juga coret-coret, iya, tapi kan beda tujuan. Ya, kalau ditandai itu tujuannya buat apa? Buat belajar. Nanti juga dihapus lagi. Oke, udah ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, silahkan Bunda Yuli nanti dimaksimalin dipakai. Jadi mohon maaf malam ini tidak bisa lama. Alhamdulillah ya, suaranya agak berat ini. Agak berat suaranya, mohon maaf. Jadi tadi pagi juga nggak sempat kita live. Nah tadi sudah disampaikan. Dapat informasi ada saudara yang wafat jam 10, jam 11 malam tadi. Jadi salah satu baru berangkat. Perjalanan sekitar 4-5 jam tadi ya, baru nyampe subuh. Jadi subuh pas tadi saya VN baru nyampe itu. Baru nyampe, terus tadi pulang ba'da zuhur. Nyampe, kahai. Ya biasanya kan kita agak malam ya. Tapi hari ini karena tadi ba'da zuhur pulang dari takziah, baru nyampe menjelang maghrib, jadi malam ini tidak bisa lama. Suaranya agak berat, mohon maaf. Sudah selesai? Yuk. Sudah 2125, kita tutup dulu dengan bareng-bareng baca doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan setiap huruf yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita lantunkan menjadi keberkahan bagi hidup kita, menjadi kemudahan atas segala urusan kita, menjadi kelapangan bagi hati kita, ketenteraman bagi hati kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kita, menjadi petunjuk bagi hidup kita, menjadi teman kita kelak di alam barzakh, di alam kubur yang menerangi alam kubur kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kami, bagi kita semua kelak di hadapan Allah di yaumil akhir nanti. Kita sama-sama memohon kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni segala noda-noda yang ada dalam diri kami, noda yang ada dalam hati kami, dalam pendengaran kami, dalam pandangan kami, telinga, anggota tubuh kami, ya Rabb. Ampuni segala dosa yang sengaja kami lakukan, dosa besar, dosa kecil, tak terasa yang disengaja. Kami memohon padamu ya Allah, lapangkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah untuk bekal ibadah kami kepadamu ya Rabb. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan mendapatkan cinta, rahmat dan juga ridha serta maghfirah darimu ya Rabb. Duhai Allah ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Keluarga yang engkau liputi dengan keberkahan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tidak hanya sekedar mendapatkan surga di dunia, ya Rabb, tapi juga kelak mendapatkan surga di akhirat. Duhai Allah, ya Rabbana, titipkan keturunan-keturunan kepada kami. Wasilah Al-Quran, titipkan keturunan-keturunan yang baik. Keturunan yang salih-salihah, yang kelak menjadi jalan syafaat, jalan kebaikan, jalan keberkahan hidup kami, ya Rabb. Duhai Allah ya Rabbana, undang kami, segera mampukan kami ya Rabb, untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah-Mu. Menginjakan kaki kami di Masjidil Haram. Mensujudkan diri kami di hadapan Ka'bah-Mu. Berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan setiap doa kita. Allah kabulkan setiap munajat dan juga harapan serta cita-cita kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana, amin. Berkah untuk semua, jadi kebaikan untuk semua, jadi manfaat maslahat untuk semua, amin ya rabbal alamin. Sudah selesai check-outnya, sudah. Izin ya, biasanya sampai jam 10 lebih, kadang setengah 11. Tapi mohon maaf ini lumayan agak berat suara. Jadi mohon didoakan ya oleh semua. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini, yang baru masuk, yang sudah hadir dari awal, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Sehat lahir, sehat batin. Allah mudahkan segala urusan semuanya. Allah berkahi segala aktivitasnya. Allah jadikan kita
menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan, hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam meniti jalan kesalihan. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai? Cung, sudah selesai coklatnya belum? Sudah ya? Jadi mohon maaf sekali lagi bagi ayah bunda yang mungkin harus nunggu dari awal sampai akhir. Karena ingat tadi ya, prinsipnya apa? Utamanya belajar Quran. Jadi untuk ayah bunda yang menanyakan mushaf dari awal, mohon maaf tidak saya layani. Ya, tidak saya layani. Bukan berarti tidak ingin melayani, bukan itu. Tetap ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi di saat belajar, berarti yang sedang saya layani adalah siapa? Kita-kita yang sedang belajar. Nanti kalau di akhir, kalau sudah selesai belajar, baru saya naikin kesempatannya. Gitu ya. Saya naikin kesempatannya. Dikasih waktu beberapa menit. Itu pun tidak lama. Karena porsi lamanya adalah untuk belajar Quran. Nggak rugi Kang? Enggak. Kita nggak bicara rugi tentang materi. Ya. Karena visi besar kita apa? Ingat visi besarnya adalah untuk memberantas buta aksara Quran. Lewat pembelajaran mushaf, pembelajaran Quran. Gitu ya. Jadi kalau dibilang tadi, kalau ada yang nyangka, kasihan dong rugi, ya nggak jadi masalah. Gak banyak yang beli, bukan masalah banyak tidaknya yang beli, ya. Bukan masalah banyak tidaknya yang beli. Kalau niat untuk langsung mempromokan Quran, pasti saya naikin dari awal. Tapi karena niat untuk membersamai semuanya belajar Quran, jadi diutamakan untuk belajar Quran. Baru di akhir ada sesi untuk naikin keranjang kuning bagi yang mau. Sudah? Baik, hadaniyallahu siap Bunda Nurul, sudah selesai. Sudah lewat 3 menit, mohon maaf ya. Jadi demikian yang bisa kita pelajari malam ini, 1 halaman, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah, ada kebaikan, ada ilmu yang kita dapatkan. Segala kesalahan, kekurangan dari Al-Fakir, yang salah-salah, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk dari saya, yang baik-baik, ilmu, keberkahan, dan apapun yang Allah berikan, sejatinya atas cinta dari Allah, ridho dari Allah. Semoga berkah untuk semua. Hadaniyallah wa iyyakum majma'in wa alafu minkum. Kita tutup dengan bareng-bareng baca doa khatam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum gabung di grup, insyaallah kita ketemu di sana. Izin ya, pamit ya. Selamat beristirahat semuanya. Insyaallah kita ketemu besok pada subuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.